Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada udhiyah resaris atau kurban resaris bagian ketiga ini kita akan membahas hewan apa sajakah yang diperbolehkan untuk dijadikan udhiyah atau kurban. Para ulama mengatakan di sini ittafaqal ulama bersepakat ala annal udhiyah, bahwasanya kurban atau udhiyah itu la tasihhu, nggak sah, nggak boleh, illa min na'amin, kecuali dari binatang ternak. Apa itu? Ibilun, onta, wa baqarun, sapi, termasuk juga jamus itu kerbau, kemudian al-ma'z itu domba atau ghanam, kambing gitu ya, bisa iri anwa'iha, dengan berbagai macam jenisnya, mau domba marino, mau kambing kacang dan sebagainya. Kemudian fayashmulu az-dzukura wal unsa, boleh laki-laki, boleh perempuan, wal hasi wal fahl, mohon maaf, yang punya kemaluan atau yang sudah dikebiri, sama-sama boleh. Maka fala yujzi'u ghairun na'am min baqaril wahshi wa ghairihi wa dhaba wa ghairiha. Maka terbatas hewan yang diperbolehkan untuk udhiyah ini pada tiga hewan tadi, onta, sapi, dan juga kambing. Adapun selainnya mungkin menggunakan baqaril wahshi, bandeng, atau dhaba, kijang, ataupun yang lainnya, ini tidak diperbolehkan. Ini diambil dari firman-Nya Allah Ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surat Al-Hajj ayat 34. Bahwasanya bagi setiap umat itu ada, sudah ditentukan oleh Allah, mansakan, sesuatu untuk peribadahan. Tujuannya apa? Liyadhkuru ismallah, untuk mengingat nama Allah, ala ma razaqahum, untuk mengingat atas rizki-rizki Allah yang diberikan kepada mereka semua. Berupa apa? Mim bahimatil an'am, daripada hewan-hewan peliharaan. Maka dalam ayat ini secara jelas Allah menegaskan bahimatil an'am, na'am tadi, binatang-binatang ternak. Nah, maka kalau kita berpegang pada pendapat jumhurul ulama, yang diperbolehkan untuk kurban ini hanya tiga hewan ini. Memang ada ada riwayat yang oleh para ulama fikih dinisbatkan kepada Al-Imam Ibnu Abbas, yang mana beliau mengatakan bahwasanya al-udhiyah tudlaku ala iraqatid dam yauman nahar, yang mana udhiyah ini adalah dimutlakan untuk mengalirkan darah, menyembelih hewan di hari nahar. Maka yashmulu kulla hayawan, maka beliau mengatakan mencakup semua hewan, termasuk kurban dengan ayam, kurban dengan bebek, ataupun itik lainnya. Nah, beberapa ulama mengatakan ini ada riwayat dari Al-Imam Ibnu Abbas. Dan barangkali bagi teman-teman yang belum mampu nih kurban kambing atau onta ataupun sapi, belum mampu misal, nggak ada salahnya kita bisa mengambil pendapat ini. Supaya apa? Ya, kita mendapatkan keberkahan. Yang kedua yang menurut saya penting, supaya kita nggak berharap pemberian orang. Kadang-kadang kalau kita nggak nyembelih sendiri, kita berharap moga-moga ada yang ngasih, moga-moga ada yang ngirimi. Kalau ternyata ada yang ngirimi, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kan mangkel jadinya. Nah, supaya tidak berharap pada pemberian orang, guru-guru kita mengatakan bahwasanya boleh tuh mengamalkan pendapat dari Al-Imam Ibnu Abbas, yaitu apa? Menyembelih kurban dengan apa yang kita bisa. Kambing, sapi, kemudian onta, itu tentu para ulama sepakat. Kalau memang tidak mampu, bisa dengan ayam, bebek, atau itik-itik lainnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang paling afdol? Apakah itu kambing atau sapi atau onta? Para ulama berbeda pendapat. Faqala al-Malikiyah, menurut mazhab Maliki, al-afdal ad-dha'n, menyembelih kambing itu lebih afdol
summal baqar, kemudian sapi, summal ibil, kemudian onta. Kenapa? Nadharan li tibil laham, kata Imam Malik, kita mengamati yang dagingnya paling enak. Orang Arab itu paling suka daging kambing, kemudian daging sapi, baru daging onta. Maka sesuai dengan nikmatnya dagingnya gitu. Dan wali anna Nabi SAW, Nabi sendiri berudhiyah duha bikabshain. Nabi sendiri melaksanakan kurban dengan 2 ekor kambing. Nah, tentunya yang dipilih oleh Nabi adalah yang paling afdol. Ini menurut pendapatnya Al-Imam Maliki. Dan ini juga dikuatkan dengan satu kisah yang diriwayatkan dari Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail. Ternyata sesembelihannya atau Nabi Ismail itu sendiri diganti dengan kambing, bukan diganti dengan onta ataupun sapi. Maka menurut madhab Maliki yang paling afdol adalah kambing, seperti itu. Wa akasa Syafi'iyah wal Hanabilah, menurut pendapatnya madhab Maliki dan madhab Syafi'i, maka dikatakan afdolul adhahi, yang paling afdol untuk dijadikan udhiyah yaitu al-ibil, onta, summal baqar, kemudian sapi, kemudian ad-dha'n, kemudian domba atau kambing. Kenapa? Nadharan likasratil lahm, karena melihat asas kemanfaatan. Kalau kita berkorban satu kambing sama 1 sapi sama 1 onta, yang paling banyak dagingnya mana? Ya, onta tentu. Maka yang paling banyak dagingnya itu yang paling afdol. Ini menurut pendapatnya madhab Asy-Syafi'iyah dan juga Al-Hanabilah. Akan tetapi kalau apple to apple, ini ada 7 orang nih, ada 7 orang bisa nyembelih kurban 1 sapi urunan gitu ya, atau 7 ekor kambing. Menurut madhab Syafi'i, kalau memang konteksnya demikian 7 orang, maka lebih baik masing-masing menyembelih kambing. Masing-masing menyembelih kambing. Tetapi kalau apple to apple-nya adalah 1 kambing dengan 1 sapi atau 1 onta, maka yang lebih banyak dagingnya itu yang lebih dianjurkan. Kenapa? Kalau kita nyembelihnya onta atau sapi, otomatis dagingnya lebih banyak. Karena kalau kita nyembelihnya semua kambing, dagingnya sedikit kan. Maka azas kebermanfaatan supaya lebih banyak yang mendapatkan daging, kita mengikuti pendapatnya Al-Imam Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya yang lebih banyak dagingnya itu yang lebih afdol. Ala kulli hal, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi intinya Anda boleh berkurban dengan onta, Anda boleh berkurban dengan sapi, Anda boleh berkurban dengan kambing menurut jumhur ulama. Adapun selain 3 ini, menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan, kecuali kalau kita mengikuti pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan boleh berkurban bi ayyi hayawanin. Kenapa? Al-udhiyah tutlaku ala iraqatid dam, seperti itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insyaallah.